Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati alim ulama, para yai, punyai, pengurus seluruh pondok pesantren, terlebih khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin selaku host kita hari ini, Bapak Kiai Zainal Abidin, beliau sahabat saya, guru saya. Juga tentunya yang kami hormati Bapak Haji Tengku Jo Effendi yang mewakili Gubernur Riau, juga Bapak Haji Yunus mewakili Wali Kota Dumai hadir di acara kita, juga Pak Kadis Pertanian, Pak Kadis Perkebunan, Pak Camat, Pak Lurah, juga Pak Mayor yang berada di Lantamal di Dumai, juga tentunya semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mungkin menjelaskan sedikit mengenai institusi kami, Mutu Internasional dan Mutu Institut. Mutu Internasional itu brand dari PT Mutu Agung Lestari Tbk. Jadi hanya ada 2 perusahaan Tbk di Indonesia yang bergerak dalam bidang testing inspection certification di Indonesia. Kemudian kurang dari 20 perusahaan di dunia yang Tbk, perusahaan yang go public di industri TIC. Kami perusahaan swasta nasional di bidang ini, dan kami memang berfokus kepada yang Indonesia unggul di situ. Mungkin ada pertanyaan, perusahaan TIC itu perusahaan apa sih? Perusahaan TIC adalah perusahaan yang menjadi middleman di tengah-tengah antara penjual dan pembeli untuk memastikan mutu, kuantitas, dan kualitas. Jadi penjual dan pembeli tentunya berindependensi ke tengah-tengah. Nah, sertifikasi kami di bidang kehutanan dan sawit adalah yang terbesar di dunia saat ini. Alhamdulillah. Untuk semua ekspor produk kehutanan, kayu dan turunannya, plywood dan semacamnya ke pasar Jepang, Jepang hanya kami yang dapat lisensinya dari JAS. Kemudian untuk yang ke Amerika, USDA dan ARP, hanya kami dan SDS China yang punya lisensinya. Kemudian untuk yang sawit, pangsa pasar kami untuk ISPO dan harus itu kira-kira 1/4 dari sertifikat yang dikeluarkan. Jadi insya Allah Bapak-Bapak Ibu, para yai, punyai yang dari pesantren, pelatihan ini dilakukan oleh institusi yang memang terpercaya tertentu. Kami juga kanan dari BPD PKS tahun 2024 kami melakukan pelatihan di 5 provinsi, paling banyak untuk pelatihan ISPO. Nah, kami juga menggandeng Poltek Kampar, karena Poltek Kampar ini datang dari Riau, jadi kami juga komunitas setempatnya kami gandeng untuk melakukan pelatihan ini. Kemudian kenapa kami melakukan ini? Dari Pak Yai Zainal sudah sampaikan. Kebetulan alhamdulillah kami menjadi bendahara umum Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Ini mitranya BI Bank Indonesia, ada lebih dari 2000 pesantren di situ. Pak Yai Zainal kebetulan juga ketua DPB Riau di Emiten. Selain banyak lagi yang lain, karena kalau kami kemana-mana lakukan pelatihan atau buka booth, sering sekali ketemu dengan Pak Yai dan Amin. Mungkin tepuk tangan dulu buat Pak Yai ini. Jadi tadi kami juga punya anak perusahaan di China, di Malaysia, di Jepang, di Vietnam. Di bawah sana ada ya saja. Mohon maaf tadi buka handphone karena ada mitra di sana yang menawarkan supaya kantor kami pindah ke tempatnya beliau. Kami sudah kerjasama dengan lembaga sertifikasi seperti kami yang terbesar juga di Vietnam. Terus kami juga sekarang masuk ke karbon. Nah, karbon ini basisnya juga lahan. Jadi kalau untuk yang kayu terutama bahkan 90% lebih perusahaan kayu pasti pelanggan kami, karena sertifikasinya hanya kami yang punya di Indonesia ini, dan di Asia Pasifik ya, kalau masuk ke Jepang atau ke Amerika. Pesantren punya potensi untuk itu. Yang tadi Pak Yai Zainal sudah sampaikan betapa pesantren ini butuh akses sebetulnya. Nah, kami menggunakan kisah kami ingin mengajak bukan hanya di pelatihan ini, semua pelatihan yang lain sampai ke sertifikasinya. Karena kita juga punya kepentingan, kebetulan kami juga dari keluarga besar pesantren, asistennya Romi Yai Nasib, ketua umum Emiten,
beliau ketua 2 di PBNU dan putra pendiri NU Kiai Haji Muhammad Rasulullah. Kita ingin pesantren karena kami melatih banyak Bapak Ibu di perusahaan, dan perusahaan-perusahaan itu juga yang sawit harus punya setiap PKS minimal 2 pemulia. Auditornya kami yang latih, dan ini ada akreditasinya dari Departemen Pertanian, dan harus ada juga tentunya menunjukkan dari BPD-PKS kalau pendanaannya dari BPD-PKS. Dan sayang sekali kalau pesantren tidak bisa dilibatkan. Pesantren ini sebetulnya salah satu yang paling kuat merekatkan NKRI. Luar biasa pesantren ini, dan ini khas Indonesia, yang khas budaya kita, lembaga pendidikan yang berakar begitu panjang. Jadi penting buat kita semua untuk membantu pesantren, karena pesantren kuat, masyarakat kuat, Indonesia kuat, insyaallah. Dan pemerintah kita juga luar biasa bantuannya buat pesantren ini. Jadi lepas dari kontroversinya, misalnya tambang bahkan diberikan juga haknya kepada lembaga ormas-ormas keagamaan Islam. Lepas dari kontroversinya, itu adalah jalan yang baik sebetulnya, karena dengan begitu bukan hanya, mohon maaf ya, yang lain yang menikmati, pesantren juga bisa menikmati. Terus kita tidak harus langsung menolak, bisa mensukannya lagi tetapi dapat dividen. Karena begitu juga Pak, Bapak Ibu di luar negeri sana itu semua lembaga keagamaan Kristen, Yahudi ya, melakukan hal yang sama Bapak. Jadi di backup oleh industri, oleh pemerintahan, sehingga menjadi sangat kuat. Karena negara juga butuh tuntunan, ya, butuh tuntunan dari pesantren-pesantren ini tentunya juga, supaya jangan lari dari Pancasila kita itu. Ya. Mungkin itu, jadi insyaallah kami juga sama senang. Terima kasih sudah dikunjungi, yang bertemu dengan bapak-bapak dari Provinsi Riau, dari Dumai, juga Dinas Perkebunan, dan insya Allah akses yang kita punya kita ingin kerjasamakan Bapak. Kami juga mungkin nanti tunggu saja pengumumannya masuk di industri halal, karena juga kami ingin, jadi kalau kami masuk ke sebuah industri, kami ingin menjadi nomor 1 bukan cuma di Indonesia tetapi di dunia. Kami juga punya lembaga sertifikasi di bidang tambang sebetulnya di anak perusahaan kami. Nah, semua potensi-potensi ini di Happy Trend kami undang para profesional pengusaha juga untuk ikut bergabung membantu pemberdayaan pesantren. Karena sebetulnya bahkan yang non muslim pun membantu Pak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan, semua ingin bantu. Pemerintah juga begitu. Tinggal bagaimana Pak Yai Zainal ini luar biasa. Karena beliau tadi sudah untuk acara ini beliau sudah mengundang semuanya. Di salah satu contohnya inisiatif seperti ini yang menurut kami akan sangat baik, bukan cuma buat pesantren, buat masyarakat sekitar, juga buat Pemda, kota, provinsi, dan negara. Mungkin itu, kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Biar itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.